silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang takdir tadi Ustaz. Iya. Apakah bisa takdir itu berubah atas permintaan kita Ustaz? Melalui doa-doa kita. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa untuk catatan kedua. Bisa untuk catatan kedua. Jadi catatan Allah itu dua kali. Catatan kehidupan kita, dari kita lahir, begitu lahir kita dapat ASI hari pertama berapa liter misalnya, hari kedua berapa, umur 30 tahun kita dapat rezeki seberapa, sampai kita mati kita dapat rezeki berapa, entah satuannya apa ya. Itu sudah ditulis oleh Allah apa belum? Sudah. Di mana? Di sebuah tempat namanya Lauh Mahfuz. Ya. Bahkan yang sangat sederhana, jatuhnya selai daun. Atau di sini saya menggerakkan tangan berapa kali. Sudah dicatat apa belum oleh Allah di Lauh Mahfuz? Sudah apa belum? Sudah. Dari awal sampai akhir. Dan sifat catatan ini rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat, tinta sudah kering. Artinya tidak mungkin berubah. Tidak mungkin berubah. Itu catatan pertama. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Rahasia. Jangankan manusia, Jibril aja nggak tahu, Mikail aja nggak tahu. Detik-detik menjelang Nabi Ibrahim dibakar, Jibril panik, ketakutan. Ini menunjukkan bahwa Jibril nggak tahu takdir yang akan menimpa Nabi Ibrahim. Kalau tahu tentu Jibril nggak akan panik kan. Itu Jibril. Apalagi Nabi, apalagi kita semua. Nah, catatan itu diulang lagi oleh Allah di perut ibu kita. Saat kita berumur 120 hari. 4 bulan kira-kira di perut ibu kita. Jadi 5 bulan sebelum kita lahir. Ditiupkan ruh, lalu Allah diktikan. Tulis umurnya 60 tahun. Tapi, ada tapinya. Tapi kalau dia selalu menyambung silaturahim, ya tambah jadi 80 tahun misalnya. Tulis dia tahun 2000 sakit 3 bulan. Tapi kalau dia terus berdoa, merengek di sepertiga malam yang akhir, rubah jadi seminggu saja. Ya. Tulis proyeknya yang di sono tahun 2010 gagal total. Tapi kalau 2009, 2008 dia banyak sedekah, banyak menyantuni fakir miskin, rubah jadi berhasil. Tulis begini, kalau begini nanti begini. Itu yang kita disuruh bersikap. Oleh karena itu, antum boleh meyakini saya bisa berubah. Kalau saya berdoa, kalau saya sedekah, kalau saya menyambung silaturahim, kalau saya menjaga salat fardu berjamaah di masjid di awal waktu, dan seterusnya dan seterusnya. Dan semuanya adalah baik. Gak ada yang buruk. Gak mungkin Allah begini, tulis dagangannya nggak laku. Ya. Tapi kalau dia berani sumpah palsu, berani suap sono sini, rubah jadi laku. Mungkin nggak kira-kira? Nggak mungkin. Berarti Allah maha jahat. Berarti Allah tidak maha baik. Allah maha baik. Nggak mungkin Allah mencatat dengan sesuatu yang buruk kemudian muncul kebaikan. Ya, tulis dia hidup miskin. Tapi kalau dia mau korupsi miliaran, ganti akhirnya kaya. Mungkinkah? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Berarti Allah tidak al-bar, Allah tidak maha baik. Oleh karena itu, ketika antum nyuap misalnya, setelah antum nyuap, lalu antum diterima di kantor itu, di perusahaan itu, maka antum diterima di perusahaan itu gara-gara nyuap, apa gara-gara catatan telah mendahului? Gara-gara catatan telah mendahului. Jadi bukan karena suapnya, karena memang takdirnya kita diterima.
Dengan demikian, ketika antum nyuap, lalu antum sukses diterima, antum senang apa nyesel? Mestinya nyesel. Tahu begini kenapa nyuap? Nyuap nggak nyuap pasti diterima, emang takdirnya diterima, bukan karena nyuap. Ini luar biasa. Kalau ini diyakini, digigit dengan gigi geraham oleh kaum muslimin, aman insyaallah. Nggak ada yang mau curang, nggak ada yang mau culas, nggak ada yang mau bohong, nggak ada yang mau nyuap. Karena tidak mungkin bisa merubah, tidak mungkin bisa merubah takdir. Yang bisa merubah takdir apa tadi? Yang bisa merubah takdir apa tadi? Berdoa, silaturahim, merengek, memohon kepada Allah di sepertiga malam, sholat tepat waktu, ya, sedekah, menyantuni fakir miskin. Itu yang bisa merubah takdir, bukan nyuap, bukan ngasih pelicin, bukan bohong, bukan sumpah palsu. Adakah keutamaan berbuka puasa bersama atau hanya sekedar tradisi? Enggak ada, ya, sekedar tradisi. Atau mungkin ya seperti ini, kalau kita pulang ya enggak keburu, maka kita berbuka di masjid, tentu bareng-bareng, ya kan? Artinya kalau bukan karena kajian, kalau bukan karena ilmu taklim, ya ngapain kita ngumpul hanya untuk buka puasa? Kecuali keluarga barangkali. Kalau keluarga jelas silaturahim, ya kan? Antum ngundang adik, ngundang abang, ngundang paman, ngumpul di rumah antum, ayo buka bareng, ya insya Allah silaturahim. Gitu. Syukur ada ilmunya di situ, ada majelis ilmunya. Apakah adanya bid'ah kunut subuh sudah ada di zaman sahabat atau tabi'in? Sahabat dan tabi'in, ya. Artinya sahabat kan ketemu dengan tabi'in. Karena ada riwayat di Bulughul Maram itu, seorang anak bertanya kepada ayahnya tentang kunut tadi, dijawab oleh ayahnya, "Ai bunayya muhdas." Wahai anakku, itu adalah muhdas. Muhdas ya bid'ah, ya, yang diada-adakan. Ya, mungkin kita bersiap-siap untuk berbuka. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.